Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Faqala Allah Ta'ala, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pemirsa indahnya Ramadan TVRI dimanapun Anda berada, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Teruslah tingkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya menjadikan puasa ini menjadi puasa yang berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang berpuasa nanti Allah sendiri yang akan membalas balasannya. Mudah-mudahan kita semua menjadi ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa indahnya Ramadan TVRI dimanapun Anda berada, kali ini topik pembahasan kita sangat menarik sekali, yakni tradisi menyambut Lebaran. Insya Allah narasumber kita Bapak Al-Ustadz yang sangat menarik sekali untuk mengangkat topik ini, yaitu Bapak Al-Ustadz Dr. Haji Syafi'i MA. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Dokter? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Gimana di penghujung Ramadan ini Dokter? Sehat, alhamdulillah lancar semua, puasa, ibadah. Alhamdulillah. Makin lancar. Semoga barokah Dokter, sehat walafiat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa indahnya Ramadan TVRI dimanapun Anda berada, agar semakin menambah keberkahan dalam majelis ilmu kita kali ini, alangkah baiknya kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh qari'ah kita, yakni Irna Hartati Lubis SDS. Insya Allah beliau akan membacakan Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Kepada Irna Hartati Lubis SDS kami persilahkan dengan segala hormat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falsumh wa man kana maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyil karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga ayat Quran yang dibaca menambah keimanan kita dan menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Pemirsa indahnya Ramadan TVRI, saimin saimat dimanapun Anda berada, sudah tak sabar rasanya kita ingin membahas topik yang sangat menarik sekali di penghujung Ramadan ini, yakni tradisi menyambut Ramadan. Ada apa aja di dalamnya? Insya Allah akan dikupas tuntas oleh Tuan Guru kita, yaitu Al-Ustadz Dr. Haji Syafi'i MA. Kepada Al-Ustadz kami persilahkan dengan segala hormat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah
wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Para pemirsa indahnya Ramadan TPR Sumatera Utara yang dirahmati Allah dimanapun berada. Di penghujung Ramadan sudah menjadi kelaziman dan kebiasaan bagi setiap umat Islam untuk melaksanakan tradisi menyambut Lebaran. Dengan kata lain, menyambut Lebaran ini adalah merupakan satu tuntutan dari setiap insan, karena dia sudah melaksanakan ibadah puasa sampai sebulan lamanya. Dengan demikian, dia akan menyambut tradisi Lebaran itu dengan bahasa agama yang disebut dengan fitrah. Dia kembali kepada kesucian atau yang disebut dengan kembali atau berbuka. Idul Fitri itu tadi Ustaz. Idul Fitri. Manakala dia sudah kembali kepada kefitrahannya, berarti dia sudah mengambil suatu esensi kemenangan di sisi Allah. Menang dia karena sudah berjuang melaksanakan ibadah puasa sebulan lamanya. Di samping itu, tradisi yang lain yang dilaksanakannya adalah dia pasti memikirkan kalau dia punya kampung halaman, dia akan mudik ke kampung halaman. Karena apa? Karena mungkin sudah lama dia tidak bertemu dengan keluarga, handai tolan, kaum karib dan kerabatnya. Sehingga tradisi inilah yang orang selalu memikirkan berbondong-bondong untuk pulang atau mudik ke kampung halamannya. Apalagi kita tahu 2 tahun ini tidak boleh mudik oleh pemerintah karena pandemi COVID-19. Sehingga sekarang sudah ada dibolehkan, maka dia akan segera mempersiapkan diri untuk mudik. Nah, tradisi inilah yang sebenarnya harus dikolaborasikan dengan syariat agama. Jangan gara-gara ingin memikirkan mudik ke kampung halamannya sehingga dia melupakan hal-hal yang masih ada dalam syariat yang harus dikerjakannya. Yang pertama, jangan lupa dia menunaikan zakat fitrahnya. Karena apa? Karena zakat fitrah itu merupakan satu korelasi dari pelaksanaan ibadah puasa. Ya, karena Rasulullah mengatakan parodo zakatul fitrah, telah diperintahkan untuk menunaikan zakat fitrah bagi orang-orang yang berpuasa. Kenapa? Karena itu merupakan satu syariat, ada korelasinya dengan pelaksanaan ibadah puasa. Ya. Minal lahwi warropas. Ya. Dia merupakan satu penyempurna dari orang yang melaksanakan ibadah puasa manakala ada perbuatan keji dan kata-kata yang sia-sia. Nah, jadi zakat fitrah itu adalah merupakan konsekuensi untuk menyempurnakan pelaksanaan ibadah puasa kita. Ya. Tuhrotan lisoim minal lagwi warropas wa tu'matan lil masakin. Dan itu merupakan pemberian makan kepada orang-orang miskin. Jadi dengan tradisi ini juga kita melaksanakan syariat, yaitu zakat fitrah. Nah, di samping kita melaksanakan zakat fitrah, kita juga memikirkan mudik ke kampung halaman itu untuk apa? Itu juga ada syariatnya, yaitu untuk silaturahmi. Silaturahmi itu berasal dari 1-2 untaian kata, silat dan rohim. Silat artinya menghubungkan, rohim artinya kasih sayang. Jadi orang yang bersilaturahmi dengan mudik ke kampung halaman itu adalah untuk mempererat hubungan kasih sayang di antara sesamanya. Ada keluarganya yang mungkin sudah lama tidak bertemu, handai tolan, karib, kerabat, dan lain sebagainya. Jadi ya mudik. Tapi dalam hakikat esensi mudik ke kampung halaman yang saat ini orang berbondong-bondong untuk menembusnya, jangan lupa ada satu hal,
mudik yang hakiki itu, yaitu mudik ke alam yang abadi. Itu sebenarnya. Dari jauh orang bekerja untuk mengumpulkan satu barang-barang, benda yang diinginkannya, ya, untuk dibawa ke kampung halamannya. Tapi justru jangan terlena dia. Itu hanya mudik sementara. Tapi yang perlu bekal adalah mudik yang hakiki nantinya. Oke, izin Pak Dokter, kita tahan dulu. Kita terhenti tadi di mudik. Ya. Pada hakikatnya ada mudik yang hakiki. Apa itu? Dan insya Allah akan dikupas tuntas oleh Tuan Guru kita setelah tayangan berikut ini, masih dalam acara Indahnya Ramadan TVRI. Jangan kemana-mana. Segenap sivitas akademika UIN Sumatera Utara mengucapkan selamat menunaikan ibadah Ramadan 1443 Hijriah. Semoga kita menjadi pribadi yang muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yayasan Perguruan Dharma Agung sebagai badan penyelenggara Universitas Dharma Agung, Institut Sains dan Teknologi TD Pardede, serta APP Dharma Agung melahirkan sarjana berkarakter, berkualitas, dan unggul, memiliki daya saing di dunia kerja. Saya, Ketua Umum Yayasan Dharma Agung, mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga amal ibadah di bulan Ramadan membawa berkah dan menjadi amal ibadah menuju kebaikan. Bekerja adalah suatu kewajiban untuk memenuhi kebutuhan. Puasa juga kewajiban bagi umat Islam untuk meraih kemenangan. Jangan jadikan puasa sebagai alasan untuk bermalas-malasan. Jaga kesehatan selama bulan puasa. Selalu jauhi narkoba. Marhaban ya Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa. Alhamdulillah, syukran. Terima kasih pemirsa Indahnya Ramadan TVRI, Shaimin Shaimat, dimanapun Anda berada yang terus setia menemani tayangan program yang sangat luar biasa sekali, menemani Anda berbuka puasa, yakni kajian ilmu tentang Indahnya Ramadan. Pemirsa Indahnya Ramadan TVRI dimanapun Anda berada, tadi kita terhenti Ustadz di mudik sesungguhnya. Namun sebelum kita muas ke sana Ustadz, izin, terkadang pemirsa yang ada di rumah dan saya pribadi Ustadz, Lebaran dan Idul Fitri itu belum duduk Ustadz. Apakah sama atau hanya beda bahasa saja Ustadz? Iya. Bisa dijelaskan sedikit Ustadz? Baik. Kalau kita mengartikan dari kegembiraan itu, Iya. dalam konotasinya adalah Lebaran. Kita gembira setelah melaksanakan suatu kewajiban siam Ramadan sebulan penuh, akhirnya kita berlebaran. Itu esensinya. Esensinya. Tapi menurut Al-Quran, Iya. itu adalah Idul Fitri, kembali kepada kesucian fitrah. Kenapa kita kembali kepada kesucian atau fitrah kita? Karena kita sudah digembleng, dibina, diasah dengan pelaksanaan ibadah Ramadan selama sebulan lamanya. Oh begitu, Masya Allah. Jadi kalau Lebaran, itu esensinya biasa orang selalu bergembira dengan foto morgana hari raya itu. Baju baru, ya kan? Mau kemana sudah ada skedulnya, ya kan? Sudah itu bagi-bagi, harus dia bagi-bagi apa namanya, ampau kalau ada rezekinya. THR. Itu sebenarnya itu esensi Lebaran
kembali juga kepada fitrah. Iya. Karena dia bergembira, dia bersyukur. La'allakum taskurun yang dibacakan Dan oleh fitrahnya seperti memang ketika menyambut Idul Fitri itu orang tuh memang bahagia ya, ganti gorden, ngecat. Ya, itulah daripada yang dikatakan esensi Lebaran itu. Tapi jangan kita merayakan yang disebut dengan Lebaran itu mengalahkan dari perihal yang berkaitan dengan syariat. Gara-gara kita meramu masakan yang enak, mempersiapkan rumah tangga kita, sehingga kita lupa yang syariat. Contoh, zakat fitrah kadang terlambat, takbiran pun Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu terkadang tidak sempat. Kenapa? Karena kita fokus kepada suasana Lebaran itu. Kalau dikaji dengan Idul Fitri itu tidak demikian, malah bersyukur dia. Wali tukmilul iddata wali tukabbirullaha la'alakum tashkurun. Mahadakum la'alakum tashkurun. Jadi esensi daripada Idul Fitri itu sudah mengandung makna yang di dalamnya adalah euforia dari Lebaran itu. Masya Allah. Nah, kembali tadi Ustadz ke mudik tadi. Tadi terhenti kita di mudik sesungguhnya itu adalah menghadapi kematian atau gimana Ustadz? Silakan. Baik. Banyak orang yang senantiasa dalam kehidupannya dia bekerja, dia ingin mempersiapkan mudik ke kampung halaman nanti, bekal apa yang harus dibawa. Betul. Ya. Itu sebenarnya satu bekal yang bersifat sementara. Tapi di balik itu, mudik yang sesungguhnya itu adalah mudik kita kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bekal apa yang sudah kita persiapkan? Nah, ini sebenarnya satu gambaran. Kalau seandainya kita dalam kehidupan sehari-hari, ya, berganti waktu, berganti minggu, berganti bulan dan tahun, kita mempersiapkan untuk mudik ke kampung halaman, bekal yang harus kita bawa nanti, baik untuk orang tua kita, sanak famili kita, keluarga kita, itu hanya sementara. Oke, kita tahan dulu Ustaz. Ya, nanti pemirsa Indahnya Ramadan TVRI, kita pengen mengetahui nih, mudik sesungguhnya apa dan bagaimana, dan bekal apa yang bisa kita lakukan sehingga kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan siap, dengan kita menjadikan diri kita dan keluarga kita itu tergolong orang-orang yang bertakwa. Nah Ustadz, sedikit aja Ustadz untuk kita masuk ke segmen berikutnya. Salah satunya apa itu Ustadz bekalnya biar kita nanti menghadapi mudik sesungguhnya? Persiapan dalam pelaksanaan ibadah dan takwa kita. Apa yang sudah kita persiapkan sebagai ibadah kita? Oke. Sebagai takwa kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap. Itu dulu Ustadz, kita tahan. Berarti satu, ketakwaan kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dan sangat menjadi penting sekali dalam kehidupan kita. Maka jangan kemana-mana, insya Allah di segmen berikutnya akan kita lanjutkan kajian kita setelah tayangan berikut ini masih dalam acara Indahnya Ramadan TVRI. Jangan kemana-mana. Melati semerbak harum mewangi sebagai penghias di hari nan fitri. Bermaafan sucikan hati, merajuk cinta, perkuat silaturahmi. Segenap keluarga besar Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.
Marhaban ya Ramadan, bulan suci kembali tiba. Saat yang tepat menyucikan diri dari segala dosa. Bersihkan hati, luruskan niat, sucikan perbuatan. Bulan Ramadan, bulan mulia, perbanyak amal ibadah. Al-Azhar mendidik generasi bangsa yang islami dan berakhlak mulia. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Jazakumullah khair kepada pemirsa yang terus setia menemani di depan layar televisi Anda, yakni program yang sangat luar biasa sekali, kajian ilmu kita, Indahnya Ramadan TVRI. Hari ini topik kita yakni tradisi menyambut Lebaran. Dan guru kita tadi, Bapak Al-Ustadz Dr. Haji Syafi'i MA, telah mengingatkan kita jangan tradisi itu mengalahkan syariat. Ya, sehingga kita lupa zakat fitrah, kita lupa bertakbir, kita lupa lain sebagainya. Itu tadi kata-kata dari beliau. Nah, terakhir tadi kita Ustadz, mudik sesungguhnya. Ini penting sekali pemirsa. Mudik sesungguhnya yaitu mempersiapkan bekal kita untuk kematian, dan bekal yang paling utama adalah ketakwaan kepada Allah. Yang lain Ustadz bisa dilanjutkan, silakan. Ya, sesungguhnya kita ingin mudik yang sesungguhnya adalah dalam pelukan kasih sayang Allah. Itu disebutkan di dalam Al-Quran bahwa tawafuhum, kita kembali, mereka kembali itu dengan ridhonya Allah. Pelukan kasih sayang Allah itu yang kita harapkan. Untuk mendapatkan itu, apa yang kita lakukan sebagai bekal kita untuk mudik yang abadi? Yang pertama adalah ibadah dan tawakal kita kepada Allah. Salah satu ibadah yang sudah kita kerjakan adalah ibadah melaksanakan puasa pada bulan Ramadan. Intinya adalah untuk bertakwa kepada Allah. Karena kita sudah dipanggil sebagai orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya, itu merupakan esensi dari keimanan kita. Tapi aplikasinya kita berpuasa. Di samping kita berpuasa, kita menegakkan amalia-amalia yang terkandung di dalam bulan Ramadan. Contohnya apa? Yang tidak ada di bulan yang lain, contohnya sholat sunat tarawih. Kenapa kita tidak bergegas dan berburu-buru untuk senantiasa menjaga rutinitas sholat sunat tarawih kita? Jangan di penghujung Ramadan ini masjid bergeser menjadi ke mall, menjadi ke tempat-tempat pusat perbelanjaan. Artinya bahwa kita tidak menjaga esensi rutinitas dari pelaksanaan ibadah dan amalia yang terkandung di dalamnya. Selalu di dalam Al-Quran itu orang-orang yang beriman dikatakan wal asri innal insana lafi khus ilal ladzina amanu wa amilus solihat. Dia beriman tapi dia juga beramal, bukan hanya iman. Mengaku beriman di hadapan Allah itu merupakan satu pintu dalam koneksi keislaman kita. Tapi pengejawantahannya adalah beramal soleh. Nah, yang kedua tentunya kita selalu melaksanakan sedekah. Dalam artian sedekah ini merupakan kunci ibadah yang orang sudah meninggal pun dia minta dihidupkan kembali hanya karena ingin bersedekah. Pak Asodako, seandainya li akhortani, seandainya lah engkau berikan ya Allah kami hidup sejenak saja, kembalikan sebentar saja ke dunia, kami akan bersedekah. Kenapa tidak amalan yang lain? Karena memang sedekah itu merupakan satu kolaborasi ya kemanusiaan, kehambaan di hadapan Allah. Dia patuh terhadap perintah Allah, hablum minallah, tapi dia juga menjaga konsekuensi terhadap sesamanya, hablum minannas. Terletak di amalan sedekah kita. Nah, dan yang ketiga,
bahwa amalia persiapan dalam kembali kepada mudik yang hakiki adalah jangan lupa kita laksanakan ibadah yang diperintahkan dalam kesendirian. Berzikir, bertahajud, beristikharah ya di malam yang hening ketika orang sedang nyenyak dan lelap tidur, tapi kita mampu berzikir di hadapan Allah. Di bulan Ramadan inilah waktu yang paling tepat. Ketika kita belum melaksanakan santap sahur, kita sempatkan dulu untuk bertahajud kepada Allah. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Kalau kita menginginkan sesuatu kehidupan ya, ke makom yang terpuji di hadapan Allah, maka kita mendekatkan diri di keheningan malam dengan bertahajud. Di samping itu kita berzikir. Apalagi di bulan Ramadan ini ada yang namanya 10 akhir isrina akhir Ramadan, itu disebut dengan iktikaf. Lakukan iktikaf itu. Karena itu merupakan satu modal yang paling utama untuk nanti kita mudik ke pangkuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mudik yang hakiki itu sebenarnya yang perlu kita kejar. Bukan mudik yang sementara, walaupun itu sangat perlu dalam kehidupan kita. Tapi jangan gara-gara kita mengejar mudik yang sementara, kita lupa dengan mudik yang hakiki. Oke, kita tahan Ustaz. Kita lanjutkan setelah tayangan berikut ini, masih dalam acara Indahnya Ramadan TVRI. Pemirsa, jangan kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKB, Partai Kebangkitan Bangsa, lahir dari ulama untuk bangsa Indonesia. PKB berpolitik rahmatan lil alamin dan siap melayani Ibu Pertiwi. Partai PKB didirikan Gus Dur untuk segala umat. PKB bangkit, solid, menang. PKB Kota Medan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Marhaban ya Ramadan. Di bulan yang penuh berkah ini, marilah kita satukan hati kita untuk berzikir, berpikir tentang keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga besar Partai Persatuan Pembangunan Sumatera Utara mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Alhamdulillah, pemirsa Indahnya Ramadan TVRI, Saimin, Saimat, dimanapun Anda berada, Alhamdulillah, terima kasih terus setia menemani di depan layar televisi Anda untuk mengikuti kajian program yang sangat luar biasa sekali dari TVRI Provinsi Sumatera Utara, yakni Indahnya Ramadan TVRI. Nah, kita lanjutkan kajian kita yang tertunda di segmen ini. Kita mencoba membahas kira-kira Ustadz, apalagi tradisi-tradisi yang ada ketika dalam Lebaran ini, Ustaz? Ya, bagi kita pemirsa TVRI Sumatera Utara dalam program Indahnya Ramadan, manakala kita punya rezeki tergolong kepada agnia yang mampu atau orang kaya, silakan kita lihat saudara-saudara kita yang kurang mampu. Karena esensi dari Idul Fitri itu adalah merayakan kebersamaan di bulan yang fitrah, di hari yang fitrah. Dalam tuntunan agama Islam, dia tidaklah diperkenankan bersenang-senang
merayakan hari raya sementara saudara-saudaranya masih ada yang terlantar dan meminta-minta. Maka zakat fitrah itu adalah salah satu untuk mengantisipasi hal itu. Ya. Rasulullah mengatakan a'nuhum, penuhilah mereka. Artinya berikanlah apa yang mampu kita berikan, itulah zakat fitrah. Untuk apa? Supaya mereka jangan meminta-minta pada satu hari raya itu. Masya Allah. Sangat besar sekali ajaran Islam itu untuk saling menghargai, untuk saling menghormati sesamanya. Manakala masih ada tetangga dan saudara-saudara kita yang meminta-minta pada satu hari raya itu sebenarnya menurunkan daripada ajaran agama Islam itu sendiri. Dikatakan di dalam hadis Rasulullah, man sa'ala wa indahu ma yughnihi fa'annama yastaksiru minan nar. Barang siapa yang meminta-minta sedang ia mencukupi, sesungguhnya ia memperlebar jurang api neraka. Nah, kalau dia sudah mencukupi pada saat itu tapi masih meminta-minta, maka dia memperlebar jurang api neraka. Ketika itu sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, wa ma yughni? Apa yang dikatakan ya Rasulullah dengan kecukupan itu? Iya. Rasulullah mengatakan, qol ma yughadji wa yu'assi. Dikatakan oleh Rasulullah, yang dikatakan mencukupi itu baginya adalah sekedar cukup buat dia makan tengah hari dan makan malam hari. Jadi kalau dia sudah punya kecukupan itu, satu hari raya itu, ya malam hari raya dan satu hari raya itu, tengah harinya itu, maka dia sudah dikategorikan orang yang mampu. Maka dia mengeluarkan zakat fitrah dan di situ tidak boleh lagi meminta-minta. Oh, Masya Allah. Nah, itulah esensinya. Ya. Jadi perlu perhatian bahwa pemirsa sekalian, kita sangat ditekankan untuk berbuka di akhir Ramadan, tapi sekaligus di sana kita menjalankan kewajiban untuk berzakat fitrah. Itu merupakan satu perintah dan syariat yang harus penuh dengan kehati-hatian dalam melaksanakannya. Ini untuk saling berbagi bersama, ya, di antara sesama kita. Dengan adanya kita memberikan zakat nafs, zakat diri, zakat fitrah, itu merupakan satu kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita. Dan zakat fitrah itu terkhusus kepada fuqara wal masakin aja, begitu Ustaz? Ya. Zakat fitrah itu sesuai dengan asnaf yang telah dinukilkan di dalam Al-Quran atau Taubah ayat 60. Itu kan ada 8 Taubah asnaf. 60. Kalau di satu perkampungan itu, ya, yang ada misalnya hanya 5 asnaf, maka 5 asnaf itu misalnya fakir, miskin, fisabilillah, amil, kan? Misalnya yang ada itu. Nah, tidak ada yang lain, hanya itu yang kita bagikan dari pengumpulan zakat yang diterima oleh amil zakat setempat. Apakah itu di rumah ibadah masjid, musola, atau dalam satu perkumpulan yang sudah disiapkan, maka itu legalitasnya diakui dan supaya menyalurkan kepada mustahak yang berhak menerimanya. Jadi berhari raya itu orang-orang miskin tuh makan, orang-orang miskin itu dia punya baju hari raya, orang-orang miskin itu dia juga menikmati kebahagiaan Lebaran itu sendiri, begitu ya Ustaz? Ya. Jadi kita bersama dalam melaksanakan hari raya yang terkadang juga kita sebut dengan Lebaran, itu tidak kita
sendiri merayakan itu, lantas kita bersenang-senang tidak memperhatikan yang lain. Dalam ajaran Islam itu tidak seperti itu. Setelah itu di dalam Al-Quran juga, allazina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra wal kaziminal ghaiz wal afina 'anin nas. Nah, tradisi lagi dalam kita berlebaran atau Idul Fitri itu kita harus saling memaafkan. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Ya. Kita saling memaafkan dan kita saling mendoakan. Semoga amal ibadah kita diterima dan semua kebajikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini merupakan satu program yang justru harus dilaksanakan bagi orang yang mendekatkan diri melalui ibadah saum, melalui ibadah puasa. Nah, di samping itu kita juga melaksanakan undangan bersama yang disebut dengan open house misalnya. Halal bihalal. Halal bihalal. Ini merupakan satu tradisi sebenarnya. Nah Ustaz, kita tahan dulu Ustaz. Ya. Kita terhenti di halal bihalal, open house, itu tradisi-tradisi yang ada di negeri kita ini. Ya. Kemudian satu lagi yang menjadi pertanyaan yang paling mendasar, bagaimanakah cara baginda Rasulullah SAW sesungguhnya menghadapi hari raya Idul Fitri ini? Atau tradisi kita itu bahasanya diubah menjadi lebaran? Itu insya Allah akan kita kupas tuntas setelah tayangan berikut ini. Jangan kemana-mana, masih dalam program Indahnya Ramadan TVRI. Bulan suci yang penuh berkah ini, mari kita bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Ramadan kali ini menjadi Ramadan terbaik bagi kita. Kami segenap jajaran pemerintah Kota Binjai mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan tahun 1443 Hijriah. Semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala selalu bersama kita. Saya pelaksana tugas Bupati Langkat, Haji Sahapandin Sarjana Hukum, beserta keluarga dan segenap jajaran pemerintah Kabupaten Langkat mengucapkan marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah. Semoga kita semua tetap mendapat keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih pemirsa Indahnya Ramadan TVRI, Shaimin Shaimat terus setia menemani di depan layar televisi Anda. Mudah-mudahan segala bentuk amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya ada 3 asbab yang menyebabkan tetesan air mata orang beriman ditinggal oleh orang yang dicinta ketika melihat Baitullah, dan yang terakhir ketika Ramadan pergi meninggalkan dirinya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan Ramadan berikutnya, dan di penghujung Ramadan ini sebagaimana kita ingin menghadapi hari raya Idul Fitri atau Lebaran, tadi Ustadz guru kita telah memberikan arahan-arahan bimbingan kepada kita. Nah, bagaimana pula Ustadz Rasulullah menghadapi hari raya Idul Fitri atau Lebaran ini Ustadz, sehingga bisa menjadi pedoman untuk kita semua. Dan ini juga Ustadz ingin memberikan tips atau close statement ataupun simpulan. Silakan Ustadz, ada beberapa menit ke depan. Kalau menurut tuntunan ajaran Rasulullah dalam berlebaran atau berhari raya itu sungguh sederhana. Tidak terlalu mewah,
persiapan, namun lebih fokus kepada syariat, bertakbir, melaksanakan sholat id, ya tidak lupa menyegerakan 1 atau 2 hari lagi sudah menunaikan zakat fitrah, bersedekah dalam artian sedekah fitri. Nah, ini yang seharusnya dikejar dalam hakiki atau hakikat menyambut lebaran atau berhari raya. Bukan sebaliknya, kita euforia dengan keadaan yang sekarang, mempersiapkan hal ini, mempersiapkan hal itu, sehingga lupa dengan pelaksanaan syariat itu sendiri. Kadang kalau diturutkan para pemirsa indahnya Ramadan, itu tidak bisa kita menyempatkan untuk ikut bertakbir kalau kita sibuk dengan berlebaran. Tapi dalam konteks ini kita mampu memisahkan antara sibuk dengan lebaran, tapi jangan lupa sibukkan diri juga untuk syariat dalam berhari raya. Silakan kita mempunyai baju baru, tapi esensinya adalah untuk kita laksanakan sholat Idul Fitri. Jangan lupa kita bersama-sama bersedekah, yang esensinya adalah melaksanakan zakat fitrah. Jangan lupa kita untuk melaksanakan takbiran, karena semuanya itu merupakan rasa syukur kita kepada Allah atas segala karunia dan nikmat yang telah diberikannya. Kita bertemu dengan bulan Ramadan di tahun ini. Untuk tahun depan, Ramadan 1444 Hijriah, siapa yang bisa menjamin kita bertemu kembali padanya? Gunung-gunung, bumi, langit dengan kepergian Ramadan ini bersedih. Apalagi kita yang namanya manusia. Apabila kita mampu untuk menelusuri hakikat yang seperti ini dalam menyongsong berlebaran atau tradisi berlebaran dan berhari raya, maka kita sudah mempersiapkan diri kita mudik yang hakiki, yang sesungguhnya. Saya kira pemirsa jangan lupa, walaupun kita disibukkan dengan kondisi saat ini, tapi kita jangan terlena bahwa kehidupan kita tidak lama. Kita mudik ke kampung halaman, tapi di hadapan kita tidak lama lagi kita akan mudik ke kampung halaman yang hakiki. Barangkali kalau kita lihat saudara-saudara kita dengan kesibukannya, banyak yang mempersiapkan untuk mudik ke kampung halaman, tapi sekaligus juga dia mempersiapkan untuk mudik ke kampung yang abadi. Itulah sebenarnya manusia atau insan yang sejati di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mengejar kehidupan dunia, justru kita tidak membekali diri untuk kehidupan akhirat kita, maka termasuklah orang-orang yang hidupnya merugi. Itu dikatakan di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Asr ayat 1-3. Di dalam surat Al-Quran Al-Qasas 77 juga Allah mengatakan demikian juga. Jangan kita lupa untuk mengejar akhirat kita, walaupun kita tidak boleh meninggalkan kehidupan dunia kita. Artinya kita boleh mengejar dunia ini, tapi yang hakikat jangan lupa kita juga harus mengejar yang ukhrawi. Ya. Itulah tuntunan dari syariat Islam, sehingga kita tidak terlena sesaat pun untuk mudik ke alam yang abadi. Oke, Ustaz, ya. Alhamdulillah. Pemirsa indahnya Ramadan TVRI, Shaimin Shaimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita tadi sudah dikasih tahu oleh Tuan Guru kita tentang mudik sesungguhnya, tradisi-tradisi yang lain dan bekal untuk menghadapi mudik sesungguhnya. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan ilmu. Nah, nanti ada segmen terakhir Ustaz,
kita akan bertemu lagi di segmen terakhir. Tapi pemirsa indahnya Ramadan TVRI dimanapun Anda berada, ada yang jauh lebih penting di 11 bulan yang akan datang. Apakah kita bisa istiqomah menghadapi 11 bulan yang akan datang? Karena di Ramadan dia sukses, belum tentu di 11 bulan akan datang dia juga sukses. Kita lanjutkan setelah tayangan berikut ini, masih dalam acara indahnya Ramadan TVRI. Melatih semerbak harum mewangi sebagai penghias di hari nan fitri. Bermaafan sucikan hati, merajuk cinta, perkuat silaturahmi. Segenap keluarga besar kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Memang enak mie-nya, Pak. Berapa? 30.000, Mister. Rupiah? Yes, only rupiah, Mister. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Mister. Pendengar yang budiman, menjelang 4 hari Lebaran, masyarakat diharap untuk tetap berjaga-jaga dan tidak berkerumun. Halo, Bapak apa kabar? Bapak, aku udah mau puasa sebulan penuh loh, Pak. Sepedanya jangan lupa loh, Pak. Iya, Dit. Bapak ingat. Pak, berhenti di situ aja, Pak. Bu, yang ini ya, Bu, sepedanya. Boleh. Mari, Bu, silahkan. Berapa, Pak, yang itu? 500.000 rupiah. Alhamdulillah, rupiah yang dikirimkan Bapak mempersatukan kita, meskipun kita berbeda kota. Layaknya rupiah yang selalu kita jaga dengan rasa bangga sebagai suatu simbol kedaulatan, pembayaran yang sah, dan pemersatu bangsa. Halo pendengar setia Butong FM, bagaimana puasa kamu hari ini? Untuk menemani kamu berpuasa, mari kita dengarkan sebuah tembang dari Bambang Sumbang dengan judul Menunggu. Pangkas, Bang. Oh iya, Bang, silakan, Bang. Aku tak sanggup lagi. Bagus gimana, Bang? Rapikan aja, Bang. Aku tak sanggup lagi menahan Aduh. Bang, pegang, Bang. Bang, bentar ya, Bang. Aku tak sanggup lagi bila harus menunggu. Ini teh, Bang. Buka puasa dulu kita biar adem. Teh Butong dan Teh Tobasari menyegarkan hati dan harimu. Pas juga loh untuk sahur dan berbuka puasa. Indahnya Ramadan TVRI, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Istiqomah setelah Ramadan. Ustaz, sikit aja Ustaz, 1 menit tips agar istiqomah setelah Ramadan, Ustaz. Baik, pemirsa indahnya Ramadan TVRI Sumatera Utara yang dirahmati Allah. Tentunya kita harus mampu konsekuensi dan istiqomah melestarikan nilai-nilai ibadah yang ada di dalam bulan Ramadan. 11 bulan ke depan itu kita akan mengimplementasikan dari hasil dan ujian di Ramadan ini. Manakala kita mampu mengejawantahkannya, kata orang, menampakkannya dalam keseharian kehidupan kita, berarti itulah kita yang mencapai keberuntungan la'allakum tattaqun. Allah. Tapi kalau tidak ada perubahan
berarti Ramadan ini belum mengikat dan menggigit kita. Oke, Ustaz. Saya kira itu. Iya, siap. Terima kasih Ustaz, syukran. Jazakumullah khair. Semoga Allah memberkahi Ustaz. Amin. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk kita semua. Akhirnya saya Ibnu Jarod Jauhari bersama dengan guru kita Bapak Al-Ustaz Dr. Haji Syafi'i MA dan seluruh kerabat kerja mohon undur diri dari hadapan kita semua. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Ketupat yang enak dibuat dari beras pilihan dengan wangi daun kelapa. Dengan Adabi, masakan menjadi lebih praktis. Adabi melezatkan, Adabi menyelerakan, mengandung berbagai rempah, melezatkan kari dan kuah. Adabi. Kecerdasan spiritual dimulai dari hal-hal yang kecil, ditandai dengan kemampuan seseorang untuk bersikap fleksibel dengan memberikan transfer keilmuan kepada semua, serta bermanfaat untuk orang di sekitarnya. Kami mahasiswa Universitas Medan Area mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. SMK Tritek Informatika Medan mendidik siswa mandiri dan religius. Mendidik siswa agar terwujud budaya kerja yang kreatif dan inovatif. Mengembangkan karakter dan entrepreneurship. SMK Tritek Informatika Medan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mari bergabung bersama Yayasan Islamic Center Sumatera Utara. Menjadi penyelenggara pendidikan tahfiz dan pendidikan nasional yang kompetitif tahun 2025. Membina santri dengan tenaga pendidik yang profesional. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Saya Bupati Batubara beserta keluarga dan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Batubara mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin.
sejauh kaki melangkah, seluas mata memandang. Hidup ibarat memacu kayu sepeda yang harus bergerak dinamis, menjaga keseimbangan. Keseimbangan yang membentuk amalan lahir dan batin. Tiada amal tanpa keikhlasan. Tiada ampunan tanpa maaf dari sesama. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Kebahagiaan seseorang manakala ia mampu menjadi orang yang banyak memberi manfaat dan dirindukan kehadirannya. Saya Haji Rajudin Sagala mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Banyak orang yang tak berpunya di sekitar kita. Apa yang sudah kita lakukan di bulan penuh berkah ini? Ringankanlah langkah untuk memperhatikan mereka, karena mereka adalah bahagian dari hidup kita, tanggung jawab kita bersama. Bukan selalu materi yang kita letakkan pada tangan. Yang terpenting adalah senyum dan tawa yang kita lukiskan pada wajah mereka. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Orang yang paling mulia adalah ia yang mau memaafkan kesalahan orang lain, membuka pintu maafnya, menjaga kemuliaan hatinya. Karena sejatinya manusia tak lepas dari kesalahan. Semoga kita semua mendapatkan berkah dan kebahagiaan di bulan mulia ini. Saya Hasim SE mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afif Abdillah dan keluarga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gemak takbir telah berbunyi. Semoga kita kembali ke fitrah. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Kami segenap manajemen PLN UIW Sumatera Utara mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Kerja ikhlas dengan hati menjadi satu ibadah untuk mendekatkan diri dan kunci meraih ridho ilahi. Ramadan kali ini, mari kita rapatkan kembali barisan untuk bersama-sama mewujudkan transformasi menjadi lebih baik dari hari kemarin. Selamat berbuka puasa, semoga puasa kita berkah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Keberagaman itu indah, mari kita saling memahami satu dengan lainnya. Mari kita songsong kemenangan di bulan suci Ramadan ini. Ramadan bulan penuh berkah, mari kita berbuat kebaikan. Sama Ramadan, mari kita tingkatkan iman dan takwa. Mari kita jaga kerukunan antar umat beragama dengan menghormati umat Islam yang beribadah. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Medan Muhammad Bobi Afif Nasution dan keluarga beserta seluruh jajaran pemerintah Kota Medan mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga amal ibadah kita pada hari ini mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah ya Rob, fajar Ramadan kembali menghampiri dunia. Sucikan hati dan bersihkan jiwa. Nafas menjadi tasbih, tidur pun menjadi ibadah. Semoga amal diterima dan doa diijabah. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mau untung? Pakai Artco. Tinggal sorong. Lebih kuat, desain inovatif, teknologi Jepang. Artco merah cocok untuk angkut apa saja. Lebih landai, gampang nuangnya. Artco jumbo paling gede, enteng, hemat tenaga. Artco banana green lebih slim, sempit nggak masalah. Mau untung? Pakai Artco. Tinggal sorong. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Bangga bersarung mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakas sumna wa bika amana wa ala rizkika aftarna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ramadan bulan penuh kemuliaan. Mari kita tingkatkan amal ibadah untuk menjadi manusia yang bertakwa. Keluarga besar PDI Perjuangan Sumatera Utara mengucapkan Selamat berbuka puasa. mohon maaf lahir dan batin. Segenap pimpinan dan staf Universitas Terbuka Medan, Perguruan Tinggi Negeri ke-45 di Indonesia, di Jalan Bromo nomor 29 Medan, mengucapkan selamat berbuka puasa. Universitas Terbuka, making higher education open to all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan, bulan pencerahan, mari kita lestarikan nilai-nilai ini. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh isi alam siap menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Mentari berzikir, rembulan tak hentinya melantunkan tasbih. Di bulan yang penuh ampunan ini, izinkan kami memohon maaf. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan telah kita lalui dengan kegembiraan sampai saatnya kita pada hari yang fitri di 1 Syawal. Saya Ashari Tambunan, Bupati Deli Serdang beserta seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Deli Serdang mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Diawali dengan bismillah menyambut bulan penuh berkah. Di bulan Ramadan kita harus saling memaafkan. Di bulan Ramadan, mari berlomba untuk membantu saudara kita. Keluarga besar Pondok Pesantren Al-Qomariyah mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Berbagai pengalaman telah kita lalui bersama dalam tayangan selama ini.
TVRI Sumatera Utara selalu hadir dan siap melayani pemirsanya. Saya, Tahrizal, Kepala TVRI Sumatera Utara, beserta seluruh karyawan dan karyawati mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Tidak ada kata seindah zikir, tidak ada bulan seindah Ramadan. Izinkan kedua tangan ini bersimpuh meminta maaf dari perbuatan dan kesilapan yang tidak terjaga. Kami dari Yayasan Perguruan Tinggi Tunggal mengucapkan Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Partai Umat mewujudkan negeri baldatun, thayyibatun, warabbun ghafur. Menegakkan nilai-nilai ilahiyah, persaudaraan umat, kesamaan dan keadilan. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan perempuan. Menegakkan hukum yang adil, bersih, dan profesional tanpa ada diskriminasi. Selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Lawan kezaliman, tegakkan